Yang ini belum, seru Air kepada istrinya. Udah, Ai, jawab Hujan yang mulai kesal. Lagi, cepetan. Titah pemuda itu memaksa agar Hujan mau mengulangnya. Ya ampun, masa mau berkali-kali sih? Belum bersih tuh. Keduanya terus saja berdebat. Air menghukum Hujan yang pulang larut malam dengan harus memandikannya pagi ini. Drama menyabuni tubuhnya berulang kali pun terjadi. Udah yuk, nanti masuk angin, ajak Hujan. Sudah hampir 1 jam mereka di dalam kamar mandi tanpa benang selai pun. Sini, gue sabunin lagi. Tawar Air menarik tubuh polos sang istri yang baru saja ingin meraih bathtub kembali ke bawah guyuran air shower. Enggak mau, tolak Hujan. Stop mandinya sekarang atau stop main-mainnya sebulan, ancam Hujan dengan tegas. Air menelan salipannya dengan wajah yang sangat menggemaskan. Dia pun ikut meraih bathtubnya. Lama banget sebulan, gerutunya kesal. Keduanya langsung memakai bathtub tanpa berdebat lagi. Ancaman sang istri membuat Air langsung menurut dan mengekor di belakang gadis itu menuju wastafel dan kaca besar. Hari ini gue kuliah sampai sore, tapi siang jam 11 off sampai jam 1, Ai. Jelas Hujan kepada suaminya agar tidak marah-marah jika dia tidak bisa membalas pesannya nanti. Terus itu 2 jam mau ngapain? Tanyanya kesal karena di jam itu justru adalah jam kuliahnya. Saat Hujan nanti masuk di kelas kedua justru ia baru keluar. Paling ke perpus atau ke kantin. Tapi Hujan sengaja menggantung ucapannya agar si Air penasaran. Tapi apa? Tanyanya dengan menautkan kedua alisnya. Tapi kalau diizinin buat ke mall boleh juga tuh, goda Hujan. Dia meraba dada suaminya dengan jari telunjuk. Ngapain? Tanyanya lagi yang langsung menarik pinggang Hujan agar lebih dekat dengannya. Ngabisin duit 1 miliar dari lo, kekeh Hujan. Uang mahar yang belum seperak pun ia pakai malah justru semakin bertambah. Uang saku dari papa mertuanya dan juga hasil kos-kosan 45 pintu masuk semua ke rekeningnya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka menjadi kaya mendadak dalam waktu 1 bulan. Kasih aja ke gue, ngapain harus ke mall? Kata Air yang langsung mendapat cubitan dari istrinya. Udah ngasih, dipinta lagi, pamali Ai, kata Hujan sambil mencibir. Daripada muter-muter mall, mending langsung transfer ke gue, kekehnya lagi. Kini ia hanya mengandalkan uang hasil dari bengkel dan juga resto untuk disimpan, karena jatah kosan semua dia berikan kepada sang istri. Gue gak nyangka banyak duit, Ai, kata Hujan sambil tertawa. Kadang dia masih mencubit pipinya sendiri untuk meyakinkan dirinya jika ini bukan mimpi di siang bolong. Tapi gak boleh sombong ya, jangan hujan deras. Pakai uang seperlunya. Di luar sana banyak yang gak seberuntung kita. Hemat bukan berarti pelit, tapi ria dan poya-poya juga gak baik. Tuhan gak suka semua hal yang akhirnya mubazir. Paham? Tutur Air kepada sang istri. Siap airnya Hujan. Gadis itu berhambur memeluk suaminya. Begitu banyak sisi lain dalam diri pemuda itu, tergantung kondisi yang sedang mereka alami. Dan semakin hari, Hujan semakin tahu hal itu. Tak ada sesal dalam dirinya. Sudah menikah muda meski karena alasan kesalahpahaman. Mau ngapain? Tanya Hujan yang kaget saat dia didudukan di atas wastafel. Mau nanam gaya baru? Bosan di kasur mulu? Assalamualaikum. Dua wanita yang sedang merapikan meja langsung menoleh saat mendengar salam dari seorang yang mereka sangat kenal suaranya. Kakak, jerit Nisa dan Kak Asih berbarengan. Air tersenyum simpul lalu menyodorkan 2 bungkusan yang ia bawa. Buat kalian, sayang-sayangnya kakak. Kekeh Air yang langsung dengan cepat mendapat serangan cubitan dari Nisa dan Kak Asih. Kak Ais, laki orang makin gemesin, kata Nisa yang mencubit Air paling kencang. Untung kamu gak jatuh cinta ya, goda Kak Ais. Goda Nisa yang akhirnya mengundang gelak tawa dari ketiganya. Ini kali keduanya semenjak menikah dia baru datang lagi. Biasanya hanya uang dan bingkisannya saja yang Air kirimkan ke panti tempat lansia yang ia urus setahun belakangan ini. Selain sibuk dengan sang istri, tentu dia pun memiliki kesibukan yang lainnya. Dan beruntunglah dia memiliki orang-orang baik di sekitarnya yang bisa ia andalkan. Kak, kamu mau punya anak berapa? Tanya Nisa tiba-tiba
yang langsung membuat Air tersedak. Kok nanyanya gitu? Jawabnya. Udah lumrah kali pertanyaan itu mah. Kekeh keduanya. Kakak gak pernah mikirin itu. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya bikin aja terus. Dua wanita di hadapannya itu mencibir ke arahnya. Pemuda yang ternyata masih sangat polos walau kini sudah berstatuskan seorang suami. Emang sehari bikin berapa kali? Tanya Nisa sambil berbisik. Jiwa keponya sedang meronta-ronta. Berkali-kali pernah, sekali pernah, nggak dikasih juga pernah. Jawabnya santai sambil terus menikmati makanan yang ia bawa tadi. Anjir, doyan kak? Kekeh Kak Ais. Sesuatu yang enak itu akan menjadi canda tersendiri dan sayang untuk dilewatkan. Ucapnya dengan sombong. Lah, kan gue jadi pengen kawin, dengus Nisa kesal. Obrolan mereka berhenti saat dering ponsel Air berbunyi. Ada panggilan telepon dari sang istri. Iya Jan, lagi di mana? Tanya Hujan di seberang sana. Di panti? Kenapa? Udah mau pulang? Tanya Air saat dia melirik jam di pergelangan tangannya. Iya, ini lagi di jalan keluar. Oke, tunggu gue ya, pintanya kepada sang istri. Saat panggilan selesai, Air langsung memasukkan lagi benda pipi itu ke dalam saku celananya. Kemudian pamit dan bersiap pergi lagi menuju kampus. Begitulah hari-harinya kini. Dia lebih memilih mengantar jemput sang istri, walau itu sangat merepotkan dan menyita waktunya. Tapi setidaknya itu lebih menyenangkan dibandingkan membiarkan gadis halalnya itu sendiri. Lama ya? Tanya Air saat Hujan masuk dalam mobil. Enggak, cuma 15 menit kok. Jawabnya sambil memakai seatbelt. Kendaraan mewahnya kini membelah jalanan lagi yang nampak ramai lancar menuju apartemen. Tapi Hujan meminta lebih dulu mampir ke minimarket. Entah apa yang ingin ia beli. Air hanya mengiyakan sambil mencari minimarket yang biasa ada di pinggir jalan. Tunggu sini ya, bentar kok, ucapnya sebelum turun dari mobil yang dijawab anggukan oleh Air. Pemuda itu menunggu hingga hampir 20 menit sampai akhir sang istri kembali membawa bungkusan kecil. Beli apa sih? Tanya Air. Saat melihat Hujan langsung memasukkan apa yang dibelinya tadi. Roti buaya. Pemuda itu langsung mengernyitkan dahinya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud istrinya itu. Roti buaya kan gede, kok itu kecil? Air yang curiga meraih tas Hujan dan mengambil benda tadi. Lo, apa? Tanya Hujan sambil tertawa. Apaan sih? Gak suka. Dengusnya kesal dan melempar barang itu. Suka gak suka, lo harus terima. Ejek Hujan yang tahu suaminya sedang kesal. Akhirnya Hujan, main-mainnya libur dulu ya. Kebun kecilnya lagi ditutup sementara. Bumi dan Kahyangan sudah kembali ke aktivitas mereka masing-masing, sibuk kuliah dan lainnya. Tapi keduanya selalu menyempatkan diri untuk bertemu, walau hanya sekedar makan siang atau menjemput Kahyangan kuliah. Karena sadar diri jika kini waktu mereka tidak banyak semenjak Kahyangan benar-benar memutuskan untuk bekerja di salah satu resto ternama. Gadis itu terlihat lebih kurus, pipinya tirus, dan ada kehitaman di kantung matanya. Istirahat sana kalau capek, titah Alex kepada Kahyangan. 3 hari lalu gadis itu meminta pekerjaan kepada Alex sebab ia kebingungan saat simpanan uangnya menipis meski Bumi sudah memberikan card unlimited. Dan disinilah ia berada, di dapur bersih bersama Alex yang sama-sama bekerja part-time usai melayani para tamu yang datang makan siang. Jangan terlalu dimanjain, di sini kita digaji sama rata, kata salah satu pelayan yang sama dengannya bernama Revi. Kita kerja satu tim, gak apa-apa saling bantu, ucap Alex tidak suka dengan apa yang dikatakan Revi. Satu tim? Lo aja deh. Revi pergi meninggalkan Alex dan Yayang. Dia benar-benar dongkol dengan kehadiran Kahyangan karena dia menyukai Alex dari dulu. Kedekatan Alex dan Kahyangan membuat Revi sering dengan sengaja mengganggu gadis kesayangan Bumi itu. Jangan diambil hati ya, dia emang ketus ke semua orang, bukan ke kamu aja, jelas Alex. Gak apa-apa, Revi benar kok. Kahyangan langsung pergi meninggalkan Alex untuk kembali bekerja sampai selesai. Kahyangan benar-benar bersikap profesional dan fokus. Dijemput Bumi? Tanya Alex saat gadis itu sudah bersiap untuk pulang. Enggak, dia gak bilang mau kesini, jawab Yayang.
Dia sendiri pun bingung karena sedari siang tak ada satupun pesan yang dikirim Bumi untuknya. Ya udah, aku antar ya. Kahyangan diam sejenak, sampai akhirnya dia mengangguk tanda setuju. Selama perjalanan pulang ke kosan tempat ia tinggal, Kahyangan terus melamun. Dia tidak menanggapi apa yang dibicarakan Alex kepadanya. Ini pertama kalinya lagi ia naik motor setelah hubungannya merenggang dengan air. Karena hanya dengan suami hujanlah ia dulu sering melakukan hal ini. Sampai yang? Ucap Alex, membuyarkan lamunan Yayang. Iya, makasih banyak ya, ucap Kahyangan setelah turun dari motor. Mampir dulu, tawarnya lagi kepada Alex yang dibalas anggukan kepala oleh pemuda itu. Keduanya berjalan beriringan menuju lantai 2. Yayang menyapa beberapa tetangga kosannya yang kini mulai ia kenal, bahkan ternyata beberapa di antaranya adalah teman satu kampusnya. Aku ambil minum dulu. Alex duduk di kursi plastik depan kamarnya. Dia sengaja menaruhnya agar orang tahu penghuni lainnya tidak salah paham jika Bumi datang menemuinya. Kahyangan dan Alex mengobrol biasa sekitar 15 menit, membahas masalah pekerjaan mereka termasuk Revi yang tadi menyudutkannya lagi, tanpa mereka tahu jika tempat mereka mengais rezeki itu adalah milik salah satu teman baik Reza. Aku pulang ya, pamit Alex sambil memakai jaketnya. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Salam juga buat Tante Maria. Katakan kalau aku merindukannya, ucap Kahyangan yang dibalas anggukan kepala oleh Alex. Iya, nanti aku sampaikan. Minggu ini pulang ibadah kalau ke rumah. Gimana? Tawar pemuda itu. Boleh, nanti kita ke rumahmu, oke? Jawab Kahyangan antusias. Aku gak izinin, ucap Bumi yang tiba-tiba datang, sontak membuat Kahyangan dan Alex menoleh dengan cepat. Kahyangan masih bersikap tenang seperti biasanya, tapi tidak dengan Alex. Pemuda itu melirik ke arah Bumi dan Kahyangan secara bergantian. Meski dia menyukai Yayang, tapi tidak pernah sedikit pun ia berniat merusak hubungan keduanya yang sudah lama berjalin. Apalagi saat ia tahu Bumi benar-benar ada untuk Kahyangan. Dia memasang badan paling depan di hadapan gadis itu. Maaf Bu, aku cuma ajak Yayang ke rumah buat ketemu mamaku. Jelas Alex yang tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Bumi tidak menjawab. Dia masih menatap kesal Alex yang masih berdiri di sisi gadis kesayangannya itu. Kamu bisa pergi sekarang? Ujar Bumi tidak main-main. Sikap dingin, angkuh dan arogannya mulai ia tunjukkan kepada orang-orang yang membuat dia tidak nyaman. Ya, aku permisi. Hati-hati di jalan ya Lex, pesan Yayang tidak enak hati. Sepeninggal Alex, kini hanya tinggal Bumi dan Kahyangan di depan kamar kosan gadis itu. Keduanya duduk berdampingan saling diam. Tidak ada yang mau memulai obrolan lebih dulu di antara keduanya, meski sudah 20 menit berlalu. Pulang bareng dia? Tanya Bumi yang akhirnya buka suara. Iya, jawab Kahyangan singkat masih menunduk. Kamu tahu kan, aku gak suka itu. Bumi berbicara dengan nada penuh penekanan. Iya, aku tahu. Bumi mendengus kesal sambil membuang napas kasar. Dia tidak menyangka jika Yayang melakukan hal yang paling dia benci selama ini. Aku rasa sudah cukup keras kepalamu itu, Yang. Kahyangan menoleh sambil mengernyitkan dahinya. Keras kepala mana lagi? Aku rasa semua masih normal. Bumi tertawa sumbang. Entah Yayang yang keras kepala atau memang Bumi yang terlalu egois. Begitu banyak yang pemuda itu pikirkan akhir-akhir ini. Puncaknya adalah saat gadis kesayangannya itu berniat bekerja dengan Alex, walau Bumi sudah menawarkan jika ia bisa ikut dengannya dengan Kanela menjadikan asistennya. Tapi Kahyangan menolak mentah-mentah dengan alasan kantor Bumi terlalu jauh dari kampus juga kosannya. Padahal jika Kahyangan mau, dengan hanya sekali ucapan, semua akan beres diselesaikan oleh Bumi. Mengurus kepindahan kuliah dan tempat tinggal tidak sulit baginya yang mempunyai kuasa atas nama Rahardian. Pulang dengannya tanpa aku tahu. Kamu pikir itu bukan suatu kesalahan ya? Aku buru-buru ke resto menjemputmu, tapi nyatanya apa? Aku kalah cepat dengannya. Bumi mengomel seperti biasanya, dan hal ini hanya Kahyangan yang tahu sebagai satu-satunya gadis yang Bumi cintai. Dia tidak pernah banyak bicara kepada siapapun, kecuali dengan Yayang, Nela, dan mamanya. Hanya 3 wanita itu tahu sisi lain dari seorang Bumi yang tentunya banyak orang yang tidak tahu. Sedari siang kamu tanpa kabar. Apa aku tahu kalau kamu akan menjemputku? Balas Kahyangan memberi alasan yang tepat.
Ada atau tidak adanya aku, kamu bisa pulang sendiri tanpanya? Sentak Bumi kesal. Kahyangan membuang napas kasar. Rasa lelah di tubuhnya membuat dia tidak ingin meladeni rasa cemburu Bumi yang tidak beralaskan. Baginya semua masih berbatas wajar. Tidak ada yang salah dengan keputusannya. Ini hanya semata karena ketidaksukaan Bumi kepada Alex yang berujung pertengkaran di antara mereka. Baiklah, aku minta maaf. Kalimat yang akhirnya Kahyangan lontarkan untuk pemuda yang duduk di sebelahnya itu. Apa ada jaminan untuk kamu tidak melakukan hal ini lagi? Aku tidak butuh maafmu karena aku pun salah, tapi aku ingin kamu tidak selalu mengulangi apa yang aku tahu aku tidak suka. Bisa? Pinta Bumi dengan begitu serius. Untuk apa? Jaminan apa yang bisa aku beri kepadamu di saat aku dan kamu tidak pernah bisa menjadi kita? Sekuat hati, aku menuruti semua maumu. Semua akan sia-sia jika kita masih ada di persimpangan jalan. Aku dengan salibku, dan kamu dengan tasbihmu, ucap Yayang dengan napas memburu. Gadis itu mulai kembali terpancing emosinya. Cukup Yang, sudah aku bilang jangan pernah membahas hal itu lagi. Bumi yang kesal semakin kesal. Kenapa? Bukankah kamu lelah? Mari kita selesai saat ini juga. Kahyangan langsung bangun dari duduknya, begitupun dengan Bumi. Pasangan yang masih saling mencinta itu kini berdiri saling berhadapan. Apa maksudmu? Tanya Bumi dengan nada bergetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Rasa takut mulai hinggap di hatinya. Saat ini dia menatap tajam kedua manik Kahyangan yang sudah berkaca-kaca. Aku mundur dan memilih Alex untuk bersamaku. Kami seiman dan satu tujuan. Tidak ada benteng perbedaan di antara kami. Aku butuh anak Tuhan yang sama denganku, bukan hamba Allah yang sudah jelas bukan tujuanku. Bumi memukul tembok dengan begitu keras sampai Kahyangan berlonjak kaget dan mundur selangkah. Pemuda itu benar-benar tidak lagi bisa menahan emosi dan marahnya saat ini. Air dan Bumi meski serupa namun berbeda dalam mengambil sikap. Si sulung lebih suka mengutarakan perasaannya secara terbuka, entah itu mengomel atau menangis. Berbeda dengan si tengah yang lebih suka menyakiti dirinya sendiri jika sedang emosi. Bu, Kahyangan mendekat perlahan, tangannya ditepis kasar saat hendak menyentuh luka pemuda itu. Tunggu, biar aku obati. Kahyangan yang hendak masuk dicekal oleh Bumi. Gadis itu berhenti dan menoleh. Terima kasih sudah bersamaku, walau berakhir sia-sia. Semua tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin bagi sebagian orang, atau mungkin bagi diriku sendiri, membawamu ikut denganku itu adalah hal yang mudah. Tapi nyatanya aku tidak berhasil. Cintamu pada Tuhanmu jauh lebih besar dibandingkan cintamu padaku, dan aku salut akan hal itu karena aku pun tidak akan mudah melepas imanku demi kamu. Aku terlalu egois memintamu pindah memeluk agamaku, walau seharusnya jangan. Tapi semua itu aku lakukan demi cintaku. Aku mencintaimu. Ucapan Bumi bagai menghantam jantung Kahyangan. Air matanya deras mengalir manakala dia melihat tetesan darah dari punggung tangan pemuda yang sampai detik ini masih menguasai hatinya. Maaf, aku masih dengan pendirianku, jawab Kahyangan masih menunduk di sela isak tangisnya. Aku hargai semua keputusanmu. Berbahagialah dengan siapapun kamu nanti bersama. Tapi jangan pernah lupakan aku, pinta Bumi yang ikut meneteskan air mata. Pemuda itu mundur 3 langkah sampai akhirnya kembali membalikkan tubuhnya dan pergi. Kahyangan langsung berjongkok karena tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang lemas. Dia menguatkan dirinya sendiri agar bisa melanjutkan hidup tanpa genggaman tangan Bumi lagi, orang yang paling dia cintai tapi tidak bisa ia miliki. Ini kesalahan terbesarku yang pernah menerimamu kemudian meminta untuk kita tetap bertahan di atas keberbedaan yang tidak mungkin bisa kita tentang. Jika aku tidak terlalu mencintai Tuhanku, mungkin aku akan ikut denganmu tanpa berpikir 2 kali. Tapi dengan tidak adanya orang tuaku yang saat ini, itu semakin membuatku memasrahkan diri kepadanya. Bumi berjalan menaiki tangga dengan langkah terkontai. Sakit di tangannya tidak sesakit hatinya saat ini. Air matanya terus menetes walau jarak dari kosan Kahyangan ke apartemennya cukup jauh. Ini patah hati paling hebat yang ia rasakan yang pernah mati-matian ia hindari. Kak? Panggilan Melisa membuat si tengah tidak
jadi membuka kenop pintu kamarnya. Ada apa? Bumi menggeleng dan menggigit bibir bawahnya agar tangisnya tidak pecah lagi. Melisa langsung memeluk anak kebanggaannya itu dengan perasaan haru. Tanpa dia bercerita, Melisa bisa menebak apa yang terjadi dengan putranya itu. Sudah mama bilang, Yayang terlalu taat untuk ikut kita. Semua itu gak segampang saat kamu membalikkan telapak tangan, sayang, ujar Melisa menenangkan Bumi yang terisak dalam pelukannya. Kamu harus hargai pendiriannya. Mungkin jauh di dasar hatinya dia justru ingin kamu yang ikut dengannya, tapi dia tidak berani memintamu. Jadi ikhlaskan ya, kalian akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Mungkin dengan cara ini kalian bisa sadar jika Tuhan di atas segalanya, Bu, ucap Melisa lagi sambil menghapus air mata Bumi. Aku tidak bisa melupakannya, Ma. Jangan dilupakan, tapi justru kamu harus terus menyayangi sebagai saudaramu, Bu. Akan ada hari di mana kalian bertemu lagi, mungkin dengan kebahagiaan yang lain, dengan pasangan yang lain, dan cara yang lain. Bumi menguraikan pelukannya dari sang mama. Ada senyum getir di bibirnya yang menghiasi wajah tampannya. Papa ada? Tanya Bumi. Ada di ruang kerjanya, pergilah, kata Melisa sembari mengusap sisa kebasahannya. Tok tok tok. Pa, panggil setengah. Masuk kah? Saut Reza dari dalam. Ceklek. Bumi membuka pintu pelan. Dia masuk ke dalam dengan langkah nyaris tidak terdengar. Ada apa? Tanya Reza saat putranya sudah berdiri di depan meja kaca kerjanya. Aku mau kuliah di luar negeri. Reza tersenyum kecil membuat Bumi langsung menautkan kedua alisnya. Apa kalau kamu ke luar negeri, ia yang akan jadi mualaf? Tanya Reza sembari bangun dari duduknya, kemudian merangkul setengah menuju sofa. Kini dua pria tampan beda generasi itu sudah duduk berdampingan di sofa panjang. Kakak mau menghindar? Untuk apa? Tanya Reza lagi. Bumi yang mendapat pertanyaan dari papanya hanya bisa menundukkan wajahnya dalam-dalam. Gak ada yang salah dari kalian. Jadi gak harus pergi, apalagi hanya dengan alasan melupakan. Itu akan membuat kamu semakin tersiksa menahan rindu. Jalani semua seperti biasa, tidak perlu terburu-buru untuk melepasnya sekaligus. Raja terus menenangkan si tengah sambil mengusap bahu anak kebanggaannya itu. Putra keduanya yang sedang merasakan sakitnya patah hati karena sebuah keyakinan yang berbeda. Menyibukkan dirimu, Papa rasa itu jauh lebih baik dibandingkan pergi tiba-tiba. Bukankah keputusanmu ini sangat egois karena harus meninggalkan kami? Bumi langsung menoleh. Dia berambur memeluk Reza dan tangisnya pecah lagi dalam pelukan papanya. Maaf, Pak. Kakak gak bermaksud begitu. Kakak gak akan ninggalin kalian. Kakak janji. Ucap Bumi di tengah isak tangisnya yang begitu pilu. Kuncinya cuma ikhlas. Ambil pelajaran dari semua yang sudah kalian jalani, termasuk soal cinta pada Tuhan yang harus dipertahankan. Papa bangga pada kalian karena bisa bertahan sampai sejauh ini, Kak. Sakit banget, Pak. Aduhnya sambil meremat kaos bagian dadanya. Papa tahu, Kak. Tapi hidupmu tidak sampai di sini, kan? Mungkin di belahan dunia lain ada jodohmu yang sedang menunggu. Percayalah jika Tuhan tidak akan memberikan rasa sakit di luar kemampuan hambanya. Dan Bapak justru yakin bahwa kamu akan mendapat pengganti yang sama taatnya, tentu di amin kalian yang sama. Bukankah itu jauh lebih indah? Bumi mengangguk paham. Ada senyum yang terpaksa di ujung bibirnya yang bergetar masih menahan tangis. Bumi tetaplah Bumi, sosok yang sedari kecil selalu menangis tanpa jeritan, tapi mampu membuat siapapun yang tahu merasakan juga sakitnya yang ia alami. Kakak coba ikhlas, Pak. Kakak mau lihat dia sebahagia apa tanpa kakak. Tapi jangan lupakan kebahagiaanmu sendiri. Jangan tutup pintu hatimu untuk gadis lain. Mengerti? Semua pesan dan ucapan sang papa akan selalu ia ingat sampai kapanpun. Karena hanya dalam dekapan pria itulah dia bisa bercerita dan melepas semua beban masalahnya. Bumi tidak perlu orang lain untuk mengadu, sebab orang tuanya selalu ada dan siap memeluknya kapanpun ia butuhkan. Rumahnya adalah tempat ternyaman untuk ia menangis, menumpahkan rasa sedih dan emosinya, dan tempat para saudaranya adalah pegangan terkuat untuk menopang tubuh rapuh dan lelahnya. Papa izinkan jika kamu mau liburan,
Tapi untuk kuliah di luar negeri tentu papa akan melarangmu. Air mata mama kalian terlalu berharga, Kak, ucap Reza yang tidak ingin berdebat dengan sang istri. Kakak tahu, Pak, maaf sudah berpikir terlalu pendek dan gegabah mengambil keputusan. Harusnya kakak juga pikirkan perasaan kalian, karena duniaku tidak hanya dia, melainkan ada keluargaku juga. Balas Bumi sedikit malu dengan permintaan konyolnya tadi. Kak, level tertinggi mencintai versi hamba Allah yaitu di saat kamu mencintai seseorang tapi dalam doamu tidak terselip namanya. Di saat kamu berpura-pura tidak peduli tapi hatimu tetap tertuju padanya. Kamu tahu kenapa? Karena mencintai itu cukup menjaga perasaanmu di dalam doa dan mengikuti skenario Allah dengan ikhlas. Percaya padanya jika semua akan berakhir baik untukmu dan juga untuknya.